Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat. Terlebih dalam situasi COVID-19 ini, jaga kesehatan Anda dan tetap berbahagia. Dalam situasi penderitaan, orang bertanya tentang kemahakuasaan Allah. Di manakah Allah ketika manusia mengalami penderitaan, seperti yang Anda lihat di video ini. Di sebuah Twitter ada kuis yang mempertanyakan apa peranan Allah dalam wabah COVID-19. Ada 4 pilihan jawaban. Jawaban yang pertama di kolom A, Allah tidak menyadari bahwa virus itu sedang terjadi. Lalu di kolom B, Allah menyadari virus itu sedang terjadi, tetapi Allah tidak mempunyai kehendak untuk mengakhirinya. Di kolom C, Allah menyadari virus itu sedang terjadi dan menimpa manusia, tetapi Allah tidak mampu memberhentikannya atau mengakhirinya. Dan di kolom D, Allah sengaja membuat virus itu terjadi. Nah, saudara-saudari, saya akan mencoba membantu kita semua ketika pertanyaan ini muncul dari dalam diri kita atau kita mendengarnya dari orang lain. Di mana Allah? Apakah Allah ada? Mengapa Allah membiarkan manusia menderita dengan virus ini? Padahal kita percaya bahwa Allah itu Maha Kasih, Maha segala-galanya yang bisa membantu manusia keluar dari kesulitannya. Saya akan mengutip apa yang dikatakan oleh Pastor Aman OFM dalam website OFM Indonesia yang berkaitan dengan penderitaan. Menurut ajaran gereja dan kitab suci, penderitaan itu bukan berasal dari Allah. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan Allah menghendaki manusia itu baik adanya. Allah menghendaki manusia itu hidup, bukan mati. Allah menghendaki manusia itu tidak menderita. Maka dalam kacamata iman Katolik, penderitaan bukan Allah yang buat, bukan berasal dari Allah. Lalu kalau ada penderitaan, apa yang harus kita buat, kita lakukan? Jika ada penderitaan, maka kita hadapi penderitaan itu ya, dengan tetap bersandar pada Allah, ya, berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Tentu tidak hanya cukup berdoa, ya, diikuti juga dengan usaha dari pihak manusia. Kalau saat ini ada seruan-seruan, anjuran supaya menggunakan masker, tinggal di rumah, mencuci tangan, tidak berkumpul, ya. Maka kita sebagai umat beriman mesti melakukan itu. Jadi ada upaya, usaha dari manusia untuk keluar dari penderitaan itu dengan melakukan apa yang menjadi anjuran, nasihat atau perintah secara medis. Sambil kita berdoa kepada Allah, mohon kekuatan. Berdoa diikuti dengan upaya dari pihak manusia. Nah, saudara-saudari, penderitaan bukan berasal dari Allah. Allah menghendaki manusia hidup,
Allah mengendaki manusia bahagia, bukan penderitaan. Maka wabah corona atau virus COVID-19 bukan berasal dari Allah. Virus ini terjadi adalah sebuah fakta. Sebagai umat beriman, maka mari kita sambil memohon belas kasih dari Allah, pada saat yang sama juga kita mau berusaha melakukan apa yang diperintahkan oleh medis bagi kita untuk menjaga kesehatan diri kita, untuk tetap tinggal di rumah, tidak melakukan aktivitas di luar rumah, untuk berdoa di rumah, untuk menjaga diri di rumah. Kalau kita sedang terpantau sebagai orang yang diindikasikan kena virus corona, maka mari kita mengisolasi diri di rumah dengan terus-menerus berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, pihak medis, perawat, ataupun dokter. Saudara-saudari umat beriman, kita hari ini mau mulai Trihari Suci, maka mari kita satukan perayaan Trihari Suci ini juga dalam doa-doa kita agar wabah corona ini segera berakhir dan kita masyarakat mau mengikuti apa yang menjadi anjuran dari medis maupun pemerintah. Jangan lupa subscribe, like, and share channel ini. Semoga berguna bagi Anda semua. Tuhan memberkati Anda.